Siap. Mari salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kami minta satu orang pimpin kita dalam doa. Si Robert, baik-baik ini. Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk Sebelum kita mulai pelajaran, paling absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? ada Siapa saja yang tidak hadir? Sesuai nomor 2. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak ingin bertanya dulu. Masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Materi kita minggu lalu tentang apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional memiliki 4 konsep. Ada apa saja? Ada yang tahu? Dekomposisi, apalagi? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Algoritma. Satu lagi ada? Abstraksi. Abstraksi. Tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar tentang materi sistem komputer. Tapi sebelumnya Pak ingin bertanya dulu. Ada yang pernah menggunakan komputer? Ada. Untuk apa kalian gunakan komputer? Untuk mencari tugas. Mencari tugas. Ada lain-lain? Untuk mengedit video. untuk mengedit video. Sistem komputer adalah bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Komputer itu sangat membantu kita untuk mengerjakan berbagai tugas. Contohnya ketika kalian mengerjakan tugas, membuat laporan, membuat daftar nilai, itu salah satu contoh sistem komputer. Setelah itu hari ini kita belajar sistem komputer dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan komponen-komponen utama sistem komputer. Dan file masuk ke pertanyaan teman. Apa yang kalian ketahui tentang komputer? Komputer memiliki perangkat keras dan perangkat lunak. Komputer memiliki perangkat keras dan perangkat lunak. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang tahu selain itu? Ada satu lagi. Saya Pak, Switch apa? komputer membutuhkan pengguna. Pengguna. Komputer membutuhkan pengguna atau driver. Tepuk tangan dulu kecil. Komputer itu ada yang namanya perangkat keras. Setelah itu ada perangkat lunak. Yang terakhir tadi apa? Pengguna. Sebelum kita lanjut, paling kalian menonton video. Datang di video edukasi ini. Pada video kali ini kita akan membahas komponen-komponen utama dalam sebuah sistem komputer yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Bagaimana videonya sudah Sudah teruang. Sudah ada. Semangat. Sekarang kita coba tutup semangat tuh.
semangat. Tepuk semangat. Sekarang kalian, sebelum kita kembali ke materi, akan bagi kalian dalam kelompok. Nanti kelompoknya satu kelompok bisa 5 orang. Nanti dari sini nanti satu kelompok, yang satunya nanti pindah ke sebelah ya. Nanti yang di sini juga dari 5, nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di belakang kelompok 4 dan kelompok 5. Sekarang geser pelan-pelan. Sekarang Pak akan memberikan kalian salah satu contoh orientasi masalah. Satu orang bisa baca, geser semua baca. Dia mendapatkan tugas untuk mengerjakan laporan praktikum IPA. Ini adalah orientasi masalah yang akan kalian diskusikan di kelompok. Jadi Pak akan bagi kalian RKPD-nya. Nanti di RKPD ini sudah terdapat tabel. Nanti kalian tinggal masukkan ke dalam tabel. Nanti tulis nama anggota kalian, kelompok berapa. Setelah itu bahas diskusi bareng-bareng di kelompok kalian tentang masalah yang ada di. Sekarang mulai diskusi. Sudah semua? Ya Pak. Sudah? Kalau begitu sekarang tiap kelompok sudah pilih semua itu yang menjadi moderator, jadi materi. Sudah? Kalau begitu sekarang mulai dari kelompok 1. Nanti perkenalkan diri dulu kelompok 1.
Dampak jika tidak ada, Pian tidak bisa membuat apa yang dia kategorikan. Komponen figur atau mouse, definisi dan fungsi, perangkat input untuk mengetik teks. Dampak jika tidak ada, mengetik dan mengedit laporan akan menjadi sangat sulit. Komponen printer, deskripsi dan fungsi, mencetak laporan dalam bentuk fisik. Dampak jika tidak ada, laporan hanya bisa membentuk digital. Software atau perangkat lunak. Komponen sistem operasi atau SO, deskripsi dan fungsi, program dasar yang mengelola semua fungsi komputer. Dampak jika tidak ada, komputer tidak bisa menyala atau definisi. Komponen aplikasi pengolahan data, deskripsi dan fungsi, program untuk menulis, mengedit dan memformat. Dampak jika tidak ada, dia tidak bisa membuat atau menunjukkan file laporan. Komponen aplikasi pengolahan data atau opsional, deskripsi dan fungsi, program untuk mengelola data, membuat tabel dan grafik. Dampak jika tidak ada, dia akan kesulitan dalam menganalisis data. Kategori driver atau pengguna. Komponen yang sebagai operator. Deskripsi dan fungsi, pengguna memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dampak jika tidak ada, meski semua perangkat dan program tersedia, laporan tidak akan selesai jika dia tidak akan tahu cara berpengalaman. Terima kasih. Itu semua jawaban dari kelompok kami. Beri tepuk tangan dulu kelompok saya. Ada yang ingin bertanya? Belum ada? Sekarang kasih WO dulu untuk kelompok satu. Kasih WO. Kasih B, kasih O, kasih B, wow, wow, wow. Gimana? Masih semangat? Masih, Semangat? masih. Semangat. Tepuk semangat. Sekarang kita lanjut dengan Pak untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Hasil dari yang kalian presentasikan tadi sudah sangat baik. Semua jawabannya itu sudah sangat baik. Jadi Pak akan memberi penjelasan sedikit tentang apa itu perangkat keras, apa itu perangkat lunak, dan apa itu pengguna. Yang pertama Pak akan menjelaskan tentang komputer dan komponen penyusunannya. Komputer sendiri adalah alat yang digunakan untuk memproses data sesuai dengan instruksi. Dari komputer itu, jika dia tidak ada pengguna, itu komputernya tidak akan berfungsi. Karena komputer bisa berfungsi apabila ada pengguna. Sekarang, begitupun seperti perangkat keras ini. Jika perangkat keras ini tidak ada, perangkat lunak dan pengguna ini tidak bisa memakai komputer. Dan semua ketiga ini saling berhubungan. Kalau hardware itu contohnya itu kalian bisa lihat di sini ada apa saja, ada proyektor, ada speaker, ada ini salah satu contoh dari hardware. Hardware itu adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Jadi hardware itu yang bisa kalian pegang, bisa kalian lihat, bisa kalian sentuh. Itu apa saja contohnya, ada yang tahu hardware? Kalau kalian pakai delete, biasa kalian pegang apa saja? Mouse, Itu salah satu contoh dari hardware. Itu perangkat yang bisa kalian pegang, bisa kalian sentuh, bisa kalian lihat dan kalian lihat. Setelah itu ada software. Software itu bisa kalian lihat, tapi yang bisa
bisa kalian sentuh secara fisik. Itu yang dinamakan dengan software. Contohnya itu aplikasi Microsoft Word, Office, Google, Canva, Excel, itu salah satu contoh dari aplikasi atau software. Setelah software, yang ketiga itu ada yang namanya brainware. Brainware itu pengguna, itu manusia. Jadi manusia yang akan menggunakan komputer. Tanpa manusia, komputer tidak bisa digunakan. Jadi orang yang menggunakan komputer itu adalah brainware. Jadi kita yang mengoperasikan, menggunakan, mengelola, mengembangkan sistem komputer, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Untuk hardware sendiri, hardware itu ada beberapa contohnya. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Central Processing Unit itu adalah otak dari komputer. Jadi dia yang akan memproses semua data itu akan masuk pertama ke dalam CPU atau otak dari komputer yang memproses semua instruksi yang mau kalian buat menggunakan komputer. Setelah itu ada RAM atau Random Access Memory. RAM itu berfungsi untuk menjadi memori sementara. Jadi ketika kalian menjalankan aplikasi atau software, datanya akan tersimpan sementara itu di RAM. Jadi ketika kalian mengetik, kalian pernah mengetik di laptop, mengetik buat data di laptop. Jadi ketika kalian membuka aplikasi itu, data yang pertama kali tersimpan itu di RAM. Jadi datanya akan tersimpan di RAM sementara ketika kalian masih mengerjakan laporannya. Dan ketika kalian sudah tekan save atau menyimpan laporannya di komputer, dia akan berpindah dan penyimpanannya berada di yang hard disk. Itu untuk penyimpanan laporan yang sudah kalian buat tadi. Dia akan berpindah ke hard disk. Setelah itu ada keyboard dan mouse. Itu perangkat input atau output. Kalau perangkat input itu biasanya keyboard, mouse. Setelah itu apa lagi? Monitor. Perangkat input apa lagi? Monitor. Monitor yang menghasilkan apa tadi yang kalian jawab? Monitor menghasilkan gambar dan visual dari screen. Dan itu ada yang namanya software. Yang paling utama software itu sistem operasinya. Ini yang paling utama dari sistem komputer. Tanpa sistem operasi, komputer itu tidak akan berfungsi. Jadi komputer akan berfungsi apabila ada sistem operasi. Sistem operasi itu perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan memungkinkan aplikasi berjalan. Jadi misalnya kalian bilang ada Microsoft Word dan lain-lain itu, dia akan berjalan di sebuah sistem yang namanya sistem operasi. Untuk sistem operasi yang kita pakai sekarang ini di lab itu adalah Windows atau OS. Itu Windows. Setelah itu ada aplikasi. Aplikasi itu ada perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas itu seperti tadi yang bilang Microsoft Word, Canva, Excel, itu dari aplikasi. Setelah itu ada yang namanya interaksi manusia dan komputer. Dari komputer itu bekerja mulai dari yang pertama itu ada yang namanya input. Setelah input dia akan diproses di CPU tadi yang kita bilang otak dari komputer. Setelah itu dia lanjut memasukkan itu yang tadi di printer. Kalian ambilin atau menyimpan filenya di hard disk. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pas. Ada yang belum mengerti tentang materi komputer? Sudah. Selanjutnya, Pak akan memberikan kalian post test. Jadi Pak minta kalian siapkan kertas 2 lembar.
Soal nomor 1, jelaskan perbedaan mendasar antara perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak atau software. Jawab. Nanti langsung jawab saja pertanyaannya. Nanti di kertasnya tulis nama kalian dan kelas. Saya kasih waktu kalian bekerja 3 menit. Itu tidak soal proses ini. Gampang. Soal nomor 1 itu tentang perannya dalam sistem komputer. Dan jawaban kalian ini sudah sangat baik. Selanjutnya, kita akan mengambil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, yang pertama, komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerjasama. Jadi, komputer dia akan bekerja apabila terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua ini harus saling Bekerjasama. Jika keduanya tidak terhubung, pengguna tidak akan bisa menggunakan komputer. Yang kedua, interaksi antara manusia dan komputer dilakukan melalui input dan output. Jadi, si pengguna itu dia yang mengetik dalam komputer, membuat sebuah laporan, mengerjakan, jadi dia input dulu dalam komputer, setelah itu baru dia print menghasilkan output, atau bisa juga dalam bentuk dokumen yang kalian save langsung di dalam komputer. Setelah itu, kolaborasi dalam sistem komputer memanfaatkan jaringan dan cloud computing. Kalau cloud computing itu sendiri itu penyimpanan yang biasa kalian gunakan di internet. Di sini ada yang punya HP? Ada.
kalian buka HP itu kalau tersimpan biasa ada yang HP-nya langsung pembaruan sendiri. Itu biasanya dia menyimpan data kalian ke internet. Dan dia kalian aktifkan. Setelah itu ada kolaborasi dalam sistem komputer merupakan jaringan dan computing. Itu yang tadi Pak bilang itu kalian terhubung ke internet. Selanjutnya kita ada refleksi. Refleksi ini Pak akan bertanya langsung kepada kalian, materi mana yang paling mudah kalian pahami hari ini? Ada yang saja materi apa yang paling mudah hari ini? Tentang peradaban. Kenapa peradaban keras paling mudah? Bisa disentuh, bisa dilihat, bisa digunakan. Setelah itu, yang nomor 2, materi mana yang paling sulit kalian pahami dari tentang sistem komputer ini? Ada materi yang sulit hari ini? Ada? Yang ketiga, sebutkan apa hal baru yang kalian dapatkan pada hari ini. Hal baru apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Tentang perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Coba ulang kan? Kami bisa mengetahui apa itu perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Dapat mengetahui secara kita perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Jadi hari ini materi kita sudah sampai di sini, sudah selesai. Pak akan memberikan kalian tugas rumah. Tugas rumah untuk kalian itu sebutkan 5 contoh perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi perangkat keras tadi kan pas sudah sempat jelaskan ada apa saja, nanti kalian cari perangkat keras dan perangkat lunak. Sudah tulis semua? Sudah. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan praktik dari materi yang kita belajar hari ini. Jadi minggu depan kita akan melakukan praktik di lab komputer. Jadi kita apa yang kalian pelajari hari ini akan kita praktikkan di lab untuk kalian mengetahui lebih jelas tentang sistem dari komputer. Bagaimana cara kerja input, output, dan ada yang namanya proses di CPU. Sekian materi kita hari ini. Sampai sini masih ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Kita meminta satu orang untuk kita dalam doa. Pak dan teman-teman, kalau kita mengalami sikap itu dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, kau juga syukurkan masalah sekarang karena Engkau telah melindungi kami dari Materi kita sudah selesai, kita jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih Pak.